Shalom, salam damai dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam pembelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang kelima, melalui siaran tingkang media. Bersama saya pada kali ini, di sebelah kanan saya, Saudara Alwin Jenuling, dan di sebelah kiri saya, Saudara Delphon Lesa. Terima kasih di atas kesudian mereka bersama-sama di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kali ini. Tajuk pelajaran kita yang kelima pada Sabat ini ialah anak-anak perjanjian. Dan ayat inti yang kita akan baca di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20 mengatakan seperti ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini merupakan suatu amanat ataupun satu jaminan Tuhan kepada manusia. Sebelum kita memulakan bicara perbincangan Sekolah Sabat pada Sabat ini, mari kita berdoa dan saya persilakan Delphon untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Bersama Eden. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di sorga, terima kasih syukur ya Tuhan atas masa yang begitu baik ini ya Tuhan. Untuk kami mempelajari satu lagi pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah Engkau beserta dengan kami ya Tuhan, terutamanya Brother Robert yang akan memimpin kami dalam perbincangan ini. Agar apa saja yang kami perbincangkan itu adalah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga itu menjadi berkat bagi tiap satu kami yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami. Ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada Sabat yang lalu, yang bertajuk Perjanjian Kekal, di mana Tuhan memanggil Abraham menjalinkan hubungan yang istimewa. Hubungan yang menyatakan rencana penyelamatan kepada dunia. Dan pelajaran Sekolah Sabat kita pada kali ini, pelajaran yang kelima, yang bertajuk Anak-anak Perjanjian pula, menyatakan betapa berharganya janji Tuhan itu kepada umat yang percaya. Saudara sekalian, perjanjian Tuhan dengan manusia sentiasa berlaku. Meskipun Nuh, Abraham, Musa, dan banyak lagi yang sudah meninggalkan kita, tetapi pemenuhan janji Tuhan itu tetap berlangsung. Janji keselamatan masih diberikan kepada semua umatnya, jika kita memilih dan membuka hati kita kepada Tuhan. Saudara sekalian, secara ringkas pelajaran kita pada Sabat ini, yaitu Tuhan perisai dan pelindung kita. Tuhan menjanjikan Mesias atau Yesus sebagai penebus dan juru selamat kita. Dan Tuhan juga menjanjikan berkat yang istimewa, bukan sahaja kepada Abraham, tetapi juga kepada kita semua, sekiranya kita mengikut Tuhan. Sesungguhnya, itulah Tuhan yang Maha Esa, penuh belas kasihan, sentiasa rindu kepada umatnya dan sentiasa mempedulikan supaya setiap umatnya itu mempercayai atau beroleh keselamatan yang kekal. Jadi saudara sekalian, para panel yang kita bersama-sama dengan saya pada hari ini, bahagian pertama pembelajaran kita, Sekolah Sabat kita pada pagi ini ialah Tuhan berfirman kepada Abraham di dalam satu penglihatan, seperti yang terdapat di dalam Kejadian pasal 15 ayat 1. Jadi untuk pembelajaran yang pertama ini, saya ingin persilakan EIT Alwin
Apakah perkara pertama yang Tuhan sampaikan itu kepada Abraham melalui penglihatannya? Mungkin Saudara Owen boleh perincikan apa yang terkandung di dalam ataupun di dalam Kejadian pasal 15 ayat 1. Bersilakan. Ya, terima kasih Elda. Selamat sahabat semua. Iya. Jadi kita masuk di pelajaran yang hari Ahad. Kalau kita melihat tajuknya, mereka dilindungi. Nah, seperti yang Eldo katakan tadi, inti kepada pelajaran kita di hari Ahad ini terdapat di dalam Kejadian 15 ayat 1. Dan saya mau bacakan ayat ini. Iya. Di dalam Kejadian 15 ayat 1. Kemudian, datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upamu akan sangat besar. Nah, kita tahu awalan daripada ayat ini bahwa ini merujuk kepada permulaan ataupun bagaimana Tuhan akan menjanjikan kepada Abram untuk memberikan satu keturunan yang banyak kepadanya. Dan perkara pertama yang Tuhan katakan kepada Abram sebelum Tuhan menjanjikan hal ini ialah jangan takut. Saya percaya bahwa jika kita sendiri menerima amanat ataupun satu tugasan daripada atasan kita, jika kita menerima pada awalnya, pasti kita akan rasa takut-takut. Tugasan apa yang akan diberikan kepada saya? Saya rasa itulah yang akan dirasakan oleh Abram ketika itu. Tapi Tuhan mula-mula sudah memberikan satu penghiburan. Saya rasa ayat ini satu penghiburan untuk Abram. Bahwa jangan takut. Dia menggunakan perkataan, akulah perisaimu. Nah, dari perkataan akulah perisaimu, dalam pelajaran kita ini telah menyediakan dua inti ataupun poin penting. Pertama sekali ialah bagaimana Tuhan menggunakan perkataan akulah dengan menggunakan perkataan itu dia katakan itu kepada Musa. Dan ditekankan bahwa penggunaan kata aku dan mu dalam ayat ini, Tuhan mahu satu hubungan yang erat di antara dia dengan Abraham. Nah, kalau melihat kepada perkataan aku dengan kamu, di sini, ini sebenarnya satu bayangan untuk kita semua juga. Bagaimana sebenarnya Tuhan mau hubungan kita dengan dia sendiri. Sebenarnya Tuhan mau seperti yang dalam ayat ini. Tuhan mau ada hubungan yang erat di antara kita dengan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan lakukan apabila dia berfirman kepada Abram. Nah, poin yang kedua yang ditekankan dalam pelajaran hari Ahad ini juga ialah mengenai perkataan perisai. Perisai ini sebenarnya seperti pelindung. Pelindung. Ini kalau dalam superhero punya cerita memang selalu disebut lah ini kan. Ini antara elemen penting ya kalau superhero. Satu alat perlindungan. Nah, dan Tuhan dikatakan dalam pelajaran ini adalah pertama kalinya di dalam Alkitab Tuhan menggunakan ataupun melambangkan dirinya ini sebagai perisai. Perisai. Dan maksud perisai di sini ataupun Tuhan menggunakan perisai di sini adalah satu perkataan yang sebenarnya sangat-sangat menghibur kepada Abram. Karena perkataan perisai itu memberikan satu keyakinan, jaminan kepada Abram bahwa Tuhan sepanjang perjanjiannya itu Tuhan akan beserta dengan Abram, akan melindungi Abraham, dan jika ia diteruskan kepada kita, dia juga merujuk kepada kita semua. Tuhan adalah perisai kita, melindungi kita. Namun begitu Elda, pelajaran kita juga membawakan kita satu persoalan yang mana mungkin ada di antara kita tertanya-tanya. Kalau betul Tuhan itu perisai, kenapa masih ada musibah berlaku kepada kita? Tuhan perisai, kenapa masih ada yang meninggal? Kenapa masih ada yang dijangkiti COVID?
Malah mungkin ada yang menggunakan ayat ini sebagai mempersalahkan Tuhan. Sebenarnya ataupun pelajaran kita menyediakan satu jawaban. Dikatakan di sini bahwa perisai yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukan merujuk kepada pelindungan fisikal dalam perang ataupun pelindungan fisikal daripada musibah. Oh, Tapi dia merujuk kepada pelindungan jika ada kemungkinan bahwa perjanjian itu tidak ditunaikan. Maksudnya, perisai itu merujuk supaya janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, di bawah keturunan Abraham akan lahir penyelamat, Mesias itu akan kekal walaupun selepas Abraham itu meninggal. Ya, Tuhan tidak mahu apabila Abraham meninggal, perjanjian itu tiada. Tapi tidak. Perisai yang dirujuk, kalau mengikut pelajaran kita, merujuk kepada pelindungan, kepada perjanjian yang Tuhan telah janjikan kepada Abraham, yaitu akan menyediakan pelindungan dan seterusnya daripada keturunan Abraham itu akan lahir penyelamat kepada kita semua. Dan itu akan kita pelajari di pelajaran seterusnya mengenai Mesias. Dan akhirnya kita tahu siapa Mesias itu. Saya rasa itu setakat dulu ya. terima kasih Alwin. Sebentar tadi kita telah mendengar penjelasan bahwa Tuhan itu adalah pelindung. Iya, Tuhan itu juga sebagai perisai kita. perisai, Bukan perisai dari segi fisikal, tapi dari segi perjanjian. Tuhan. perjanjian. Saudara sekalian, selain daripada Tuhan memberi janji kepada Abraham tentang perisai dan pelindungan, Tuhan juga telah membuat satu janji. Dan janji ini antaranya adalah janji yang paling berharga. Di mana di dalam keturunan Abraham itu ada satu yang akan lahir menjadi penebus atau dikenali sebagai Mesias. Jadi mungkin saudara Delphon boleh memperincikan apakah yang dijanjikan Tuhan ini kepada Abraham di dalam keturunannya itu. Ya, dipersilakan. Oke. Terima kasih Eda atas peluang ini. Iya. Mari kita baca di dalam Kejadian 28 ayat 14. Saya bacakan di sini. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Pada mulanya, ketika saya membaca ayat ini, Iya. seingat saya keturunan itu adalah keturunan Abraham saja, Iya. yaitu bangsa Israel, bangsa Yahudi. Dan bukannya di luar ataupun saudara dekat ataupun saudara jauh si Abraham. Tetapi dalam Galatia 3 ayat 8, 9, 27-29 menjelaskan suatu perkara yang begitu baik untuk kita. Ya, pada mulanya kita membaca di dalam Alkitab bahwa Tuhan memilih Abraham, Ishak, Yakub, dan bangsa Israel untuk menyatakan ataupun bersaksi tentang Tuhan yang benar. Dan juga melalui upacara-upacara korban bakaran yang di mana dia dijalankan sejak Adam dan Hawa lagi untuk menyatakan tentang rancangan penyelamatan itu. Dan pastinya bangsa Israel ini melalui perjalanan mereka di sepanjang dari Mesir ke tanah Kanaan, banyak bangsa melihat mereka. Itu adalah kesaksian. Itu adalah berkat bagi mereka. Dan saya rasa demikianlah bangsa Israel menjadi berkat kepada kaum-kaum yang lain. Tetapi Elda, kemuncak ataupun pengharapan penuh daripada janji ini
yaitu berkat yang terbesar, itu janji yang berharga itu, Iya. yaitu Mesias, Yesus telah lahir dan mati di kayu salib untuk membayar lunas segala dosa keluarga besar di dunia ini. Iya. Dan inilah janji yang terbesar, janji penebusan, janji penyelamatan yang bangsa manusia nanti-nantikan sejak Adam dan Hawa lagi. Nah, kita berbalik di dalam Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Saya baca di sini. Ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita bukan ada pertalian darah dengan Abraham, bukan keturunan dia. Tetapi ayat ini telah mengatakan kepada kita, sekiranya kita mengasihi Tuhan, milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham, ya. Jadi maksudnya kita berhak untuk menerima janji Tuhan. Kita adalah keturunannya. Kita adalah anak-anak perjanjian tersebut. Jadi apakah janji tersebut? Yaitu kerajaan surga. Dan juga kerajaan dunia, bumi yang baru, yang tidak ada dosa lagi. Itulah pengharapan bagi kita. Kembali kepada Elder. Terima kasih, Delphi. Tuhan menjanjikan Mesias di dalam keturunan Abraham. Satu hari nanti akan menjadi penebus kepada umat manusia yang berdosa. Selanjutnya, saudara, saya tertarik dengan tulisan seorang penulis, ya, yang bernama Agustin, yang menjelaskan bahwa dosa sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan manusia, dan memang itu kita akui. Dan kehidupan penuh dengan kejahatan sejak semula lagi. Sejak Adam dan Hawa berdosa, kejahatan itu sudah sejak semula lagi. Dan yang paling menarik yang saya dapat baca di sini, Elwin mengatakan bahwa sifat manusia ini menyayangi beberapa perkara ataupun perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu sakit hati, sedih, atau takut. Coba bayangkan, manusia selepas dosa itu manusia dikatakan menurut tulisan Agustin ini, manusia menyayangi perkara-perkara yang seperti boleh menyakitkan hati, boleh menyedihkan orang, takut. Dan yang seterusnya mengatakan menjadi satu kegembiraan manusia atau setengah manusia kalau mereka ini berselisih atau perselisihan paham. Ada peperangan, malah ada pembunuhan, dia kata menjadi satu kegembiraan. Kemudian sebilangan manusia pula mengatakan bahwa dia merasa bangga kalau melanggar undang-undang. Jadi semuanya ini adalah salah di sisi Tuhan, dan inilah dikatakan bahwa manusia, kehidupan manusia itu penuh dengan kejahatan. Dunia sudah dikendalikan oleh dosa dan kejahatan. Itu tulisan dan pendapat penulis Agustin. Tetapi di dalam akhir tulisannya ini mengatakan bahwa mujur ataupun nasib supaya bahwa walaupun di dalam keadaan yang sukar sekarang, tetapi rahmat Tuhan memberikan kita satu masa depan yang cerah. Dan harapan itu hanya Tuhan yang dapat melakukan melalui apa? Pertama, Yesus seperti dijanjikan Tuhan kepada Abraham, yaitu Mesias. Melalui kehidupan Yesus,
melalui kematian Yesus, melalui kebangkitan Yesus dan pelayanannya. Dan penyelamatan Yesus kepada semua umat yang percaya kepadanya. Inilah satu masa depan yang cerah. Yesus adalah pemenuhan janji. Allah di dalam perjanjiannya dengan Abraham. Jadi saudara sekalian, walaupun sukar dia kata, tetapi Agustin seorang penulis ini, masa depan itu cerah. Karena Mesias yang lahir di dalam keturunan Abraham menjadi penyelamat. Selain daripada itu juga, di dalam pelajaran kita yang seterusnya mengatakan bahwa Abraham ini adalah suatu bangsa ini diberkati dan menjadi satu bangsa yang besar dan kuat. Dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mau menetapkan satu bangsa yang istimewa daripada keturunan Abraham ini. Mungkin saudara Aulian sekali lagi boleh jelaskan apakah yang terkandung ataupun perincian di dalam mengatakan mengapa Tuhan menetapkan satu bangsa istimewa daripada keturunan Abraham ini. Iya, silakan. Ya, Elda, terima kasih sekali lagi. Nah, kita masuk di pelajaran yang ke hari Rabu Iya, dengan satu tajuk, satu bangsa yang besar dan kuat. Dan ini kita ambil ataupun satu ayat inti yang ingin saya bacakan, yaitu di dalam Kejadian 12 ayat 2. Saya bacakan dalam Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Nah, ini adalah satu lagi janji Tuhan kepada Abraham. Tadi kita telah melihat bahwa Tuhan menyediakan, tadi kita sudah dengar bahwa Tuhan memberkati keturunan Abraham, yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Delpon tadi. Nah, ayat yang Kejadian 12 ayat 2, dia mengatakan bukan saja diberkati, tetapi keturunan Abraham ini akan menjadi satu bangsa yang besar dan satu bangsa yang kuat. Nah, apabila Tuhan mengatakan ini, dan ketika kita melihat bila waktu Tuhan mengatakan ini, pada ketika itu Abraham belum pun ada anak, belum pun ada keturunan. Nah, ini adalah satu yang luar biasa ataupun aneh, kalau perkataan di sini aneh dia katakan. Sebab pada waktu Tuhan mengatakan janjinya ini, dia mengatakan bahwa Abraham melalui keturunanmu akan menjadi satu bangsa yang kuat dan yang besar. Nah, sudah pastilah Abraham itu bertanya-tanya, kenapa hal ini berlaku? Tapi walaupun sehingga akhir nyawa Abraham, dia tidak melihat bagaimana ini berlaku, bangsa yang Tuhan katakan itu yang menjadi besar dan kuat itu, dan termasuklah anaknya sendiri, Isaac ataupun Ishak, sehingga kepada cucunya Yakub, di sanalah baru terlihat satu bangsa yang Tuhan katakan, yang Tuhan maksudkan, ataupun dalam kata lain, bangsa pilihan, bangsa istimewa, dan bangsa itu ialah bangsa Israel. Nah, seperti persoalan Elda tadi, kenapakah bangsa yang Tuhan pilih ini istimewa? Adakah seolah-olah Tuhan ini pilih kasih? Dia pilih satu bangsa saja sebagai bangsa pilihannya. Nah, tapi apabila kita mendalami pelajaran di hari Rabu ini, sebenarnya Tuhan tidak bermaksud hanya memilih satu bangsa ini. Tuhan menggunakan bangsa pilihannya nih, bangsa Israel, sebagai satu bangsa yang menjadi saksi kepada bangsa-bangsa yang lain. Tuhan memberkati Israel supaya Israel menjadi teladan kepada bangsa-bangsa Israel. Di mana teladan yang Tuhan mahukan jika mereka mengikuti perintah-perintah yang Tuhan sudah berikan.
peraturan, hukum-hukum Tuhan, mereka akan diberkati. Dan dengan pemberkatan itu, bangsa-bangsa lain akan melihat. Dan seterusnya itu dapat menarik mereka untuk mengenali Tuhan Israel itu. Dan begitulah nama Tuhan itu dimuliakan. Nah, ada yang dipersoalkan juga, kenapa Tuhan demikian? Ayat yang sudah dibacakan oleh Delphon tadi, dalam ayat Galatia berapa itu? Galatia 3 ayat Galatia 3 29. ayat 29. Tuhan mengatakan bahwa siapa saja yang mengikuti perintahnya, hukum-hukumnya, dia termasuk di dalam keturunan Abraham. Dan keturunan Abraham lah yang akan menerima berkat-berkat Tuhan. Jadi maksudnya di sini, walaupun Tuhan pada awalnya memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya, yang tujuannya supaya menjadi teladan, tapi kalau kita yang di luar daripada bangsa ataupun daripada keturunan Israel, jika kita menuruti yang Tuhan kehendaki, hukum-hukum Tuhan, kita juga menerima berkat penyelamatan dan semua kebaikan yang Tuhan berikan seperti bangsa Israel yang turut mengikuti perintah-perintah Tuhan. Jadi dengan itulah satu bangsa yang besar yang Tuhan maksudkan di dalam pelajaran ketiga ini. Amin. Terima kasih Alwin, di mana mengatakan bahwa bangsa yang besar dan kuat, yaitu daripada Abraham. Dan di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2, Tuhan juga berjanji untuk membuat nama Abraham ini menjadi besar dan hebat. Kalau tadi Saudara Alwin menjelaskan bahwa menjadikan suatu bangsa yang besar dan kuat, tetapi seterusnya Tuhan pula berjanji mengatakan bahwa aku membuat namamu besar dan hebat. Boleh dipersilakan telepon boleh menjelaskan perkara itu. Nah, terima kasih Elda. Membuat namamu besar, ataupun boleh dikatakan masyhur. Masyhur. Siapa di antara kita yang mau namanya besar, masyhur? Ataupun kalau guna bahasa yang macam lagi hebat ataupun keras sedikit Elda, siapa di antara yang tidak mau nama menjadi besar ataupun masyhur? Populer. Ya. Saya telah berpikir sekiranya janji ini ditujukan kepada saya, langsung kepada saya. Pikiran pertama yang saya terpikir adalah jauh sekali terpesong daripada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bayangkan saja, dipuji sedikit, walaupun dalam hatinya bersyukur, tapi yang keluar di mulut itu lain. Kebarangkalian besarnya memuji usaha diri sendiri, sehingga itu memalukan nama Tuhan. Dan itu jauh sekali berbeda dengan Abraham. Abraham, karena iman dia, taat, pergi jauh daripada keluarga besar dia, ke tempat yang tidak tahu dituju, yaitu di mana saja yang Tuhan suruh dia pergi. Dia meletakkan kepercayaan dia kepada Tuhan, sehingga di mana saja dia berada, dia berhasil. Bukan usaha dia sendiri, tetapi itu adalah berkat daripada Tuhan. Dan dia tidak lalai dengan perhubungan dengan Tuhan. Itu kita tahu itu. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Sifat Tuhan itu dipancarkan daripada Abraham. Dan bagi kita, bagi saya, sebagai anak-anak perjanjian Yelda, ini adalah tanggung jawab kita, di mana kita memuliakan nama Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan. Tidak kiralah kalau kita mau untuk mempunyai nama yang masyhur di dunia ini, sama seperti Abraham, sama seperti Abraham. Tetapi yang pasti, kita semua mau nama kita dikenal oleh Tuhan. Supaya kita layak masuk ke dalam kerajaan surga, ya.
mau punya nama yang besar. Iya. Tidak ada seorang pun yang layak. Walau taat ataupun setia pun orang tersebut, tidak ada satupun yang layak. Tetapi, apa itu? Kasih karunia Tuhan. Iya. Maka, inilah yang menjadikan nama besar di hadapan Tuhan. Yaitu karakter, iman, Iya. penurutan, kerendahan hati, dan kasih kepada orang lain. Saya ulang lagi. Karakter, iman, penurutan, kerendahan hati, dan kasih kepada orang Iya. lain. Jadi jangan kita mencari kemasyhuran diri sendiri. Biarlah Tuhan yang menjadikan nama kita masyhur. Terima kasih. Kembali kepada Terima kasih, Saudara Delpon. Para panel yang saya kasih sekalian, kita pernah mendengar ataupun membaca di dalam Alkitab. Manusia mencari nama ataupun mencari sesuatu yang hebat. Yaitu di dalam Alkitab mengatakan bahwa mereka membina satu menara yang dikatakan menara Babel. Ya. Semata-mata untuk menjadi hebat. Iya. Tetapi saudara, di mata Tuhan lain ataupun berbeza. Kebesaran Tuhan berbeza dengan kebesaran dunia. Dan itulah sebabnya kenapa Tuhan memilih Abraham menjadi nama yang besar, nama yang kuat dan hebat. Sebab Abraham begitu rendah hati dan menurut Tuhan. Saudara sekalian, saya ingin memetik tulisan Ellen G. White sebagai rangkuman pelajaran kita pada kali ini yang mengatakan seperti ini. Yesus penyelamat yang berharga, memberi jaminan, pertolongan, keamanan, dan kedamaian kepada semua yang ada padanya. Dia adalah penghalau segala keraguan kita, yang tulus daripada semua harapan kita. Betapa berharganya pemikiran bahwa kita benar-benar dapat mengambil bahagian sama seperti sifat ilahi ataupun Tuhan itu. Dan juga dikatakan semuanya ini adalah ataupun Yesus adalah kepenuhan daripada harapan ini. Dia adalah ibarat sebagai melodi lagu yang memberi penghiburan. Dia adalah tempat perlindungan kita dan dia adalah penebusan kita. Apabila Kristus adalah juru selamat pribadi kita, kita akan menunjukkan pujian, hormat kepada Tuhan. Saudara sekalian, secara ringkas sekali lagi pelajaran kita pada hari ini. Anak-anak perjanjian memberikan kita bahwa melalui umat yang percaya, Abraham, Tuhan melindungi dia, memberikan dia perisai, memberkati nama Abraham, menjanjikan di dalam keturunan Abraham suatu penebus, yaitu Mesias. Dan bukan sahaja kepada Abraham, tetapi bagi kita semua menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih kepada panel, Saudara Alwin, dan juga Saudara Delpon, yang memberikan pendapat yang begitu baik pada kali ini. Terima kasih kepada penonton. Dan sebagai penutup pelajaran sekolah sahabat kita yang kelima pada sahabat ini, saya persilakan Alwin untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dan surga, terpuji nama Tuhan. Terima kasih atas janji yang Engkau berikan kepada Abraham, yang mana Engkau menyediakan satu keselamatan untuk kami semua. Sehingga pada waktu ini, kami di sini
senantiasa mempunyai satu peluang untuk diselamatkan. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pelajaran yang baik ini, sehingga ia menjadi satu kesaksian yang baik kepada kami, bahwa peluang untuk kami kembali ke Engkau itu adalah ada. Dan biarlah kami mempunyai hati yang gembira untuk terus kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya dalam pelajaran yang kami sudah dengar ini menjadi satu penghiburan yang baik untuk kami dalam kehidupan kami, dan menjadi satu sinar yang baik, menjadi satu kesaksian yang baik untuk kami bawa kepada sahabat-sahabat kami yang di luar sana. Terima kasih ya Tuhan, semua yang kami minta dan serahkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.